Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Putri dengan NIM 22030204118 kelas PBD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Pendidikan Pancasila. 1. Mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila. A. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila adalah menjadi sebuah sarana dalam memahami serta memaknai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Selain itu, tujuan dari pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. B. Landasan dalam pendidikan Pancasila. Ada 4 landasan, yaitu 1. Landasan historis atau sejarah, 2. Landasan kultural, yaitu dengan adanya upaya pewarisan budaya Indonesia melalui pendidikan Pancasila. 3. Landasan yuridis. Pancasila sebagai landasan bagi peraturan dan hukum di Indonesia. 4. Landasan filosofis. Secara praktik, nilai-nilai Pancasila berupa pandangan hidup bangsa. 2. Mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. A. Nilai-nilai Pancasila pada awal masa kehidupan. Nilai ketuhanan sudah dimiliki sejak awal kehidupan atau masa prasejarah. Nilai Pancasila lainnya juga sudah diyakini sejak zaman itu. Karena hal ini diyakini dengan adanya penemuan-penemuan benda sebelum prasejarah. 2. Nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang sudah mencerminkan nilai Pancasila. Contohnya Kerajaan Kutai. Berikut 3 nilai Pancasila yang dicerminkan dari Kerajaan Kutai. 1. Ketuhanan, yaitu dengan beragama Hindu. 2. Kerakyatan, rakyat Kutai menjadi rakyat yang makmur. 3. Persatuan, wilayah yang luas dengan pemerintahannya. C. Nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Nilai Pancasila masa kerajaan nasional sudah mengalami kemajuan karena menggunakan strategi yang baru. Nilai tersebut adalah nilai musyawarah, nilai keadilan sosial, dan nilai persatuan. 3. Mengidentifikasi implementasi Pancasila. A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Implementasi Pancasila dalam nilai perjuangan meliputi persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, dan saling menghargai. B. Nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. A. Nilai persatuan dan kesatuan berguna untuk memperkuat pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. 4. Mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. A. Proses perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakan sidang. Pada sidang pertama, Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara. B. Proses pengesahan Pancasila. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian sistem filsafat. Menurut Kotsoff, sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lainnya. B. Pokok pikiran Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis. 1. Pokok pikiran ontologis, yaitu membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu, yaitu unsur paling umum dan abstrak. 2. Pokok pikiran epistemologis, membahas tentang sifat dasar pengetahuan
kemungkinan, dan lingkup dasar umum pengetahuan. 3. Pokok pikiran aksiologis berkaitan dengan masalah atau value. C. Uraian dan rincian unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai ketuhanan atau teologi, nilai kemanusiaan atau antropologi, nilai kesatuan metafisika yang berhubungan dengan pengertian hakikat yang satu, kerakyatan atau hakikat demokrasi, dan keadilan atau hakikat keadilan. D. Hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma adalah pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber dari nilai. E. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan. Sila pertama, bentuk pengakuan adanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Sila ketiga, sikap nasionalisme wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila keempat, menggunakan sistem demokrasi. Dan sila kelima, kemakmuran merupakan hak seluruh rakyat. 6. A. Pancasila sebagai dasar negara, memberikan gambaran tentang negara yang dicita-citakan oleh dan bagaimana negara itu diajarkan. B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi Indonesia dalam menegakkan peraturan di Indonesia. C. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan keduanya, khususnya bagi pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan bahwa Pancasila merupakan rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah raganya. 7. Contoh implementasi Pancasila di lingkungan. 1. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan di rumah, tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, selalu menjaga kerukunan dengan sesama saudara, saling menghargai dan menghormati, melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga, dan yang terakhir adalah sikap adil terhadap sesama. 8. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran COVID-19 dengan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaan baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Kebiasaan hidup yang dapat memutus wabah atau pandemi COVID-19 adalah dengan sering mencuci tangan, menggunakan air mengalir, tutup mulut dan hidung saat bersin, menggunakan masker, menjaga jarak atau kontak fisik, tidak keluar rumah dan tidak menyentuh area wajah. Upaya meningkatkan daya tahan tubuh juga dapat dilakukan dengan menerapkan hidup bersih, mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, istirahat cukup, dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. B. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh faktual. Aktualisasi nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 adalah dengan gotong royong atau kebersamaan. Perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan hanya menunjukkan keberhasilan pelaksanaan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, yaitu bidang ekonomi.
Contoh faktual, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perusahaan masker dan hand sanitizer sebagai bentuk usaha dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.